Halo Kak, ini aku mau menjelasin yang kemarin itu ya. Langsung aja aku mau bahas yang biaya bahan baku. Jadi ini kita kakak juga fokusnya di soal bagian biaya bahan baku. Ya, di sini untuk metode satu selisih ada rumus HST dikali KST dikurangi HS dikali KS. HST itu apa? HST itu harga standar dan KST itu adalah kuantitas standar. Kalau HS itu harga sesungguhnya dan KS adalah kuantitas sesungguhnya. HST ini yaitu 2000 ini diambil dari soal data biaya produksi standar persatuan. Di situ ada biaya bahan baku 15 kilo at 2000. Nah, 2000-nya ini ditaruh di sini. Kalau KST ini diambil dari biaya bahan baku persatuannya kan itu 15 kilo. Kakak lihatnya di soal yang data biaya produksi standar persatuan. Di situ 15 kilo. Kalau 750 unit, maka 15 kilo dikali 750 unit. Totalnya adalah 11.250. 750 ini juga ada di soal. 750 unit ini adalah unit yang dihasilkan atau unit yang diproduksi oleh perusahaan seperti itu. Kalau HS ini kan 3.300 itu ambilnya juga dari soal bagian data biaya produksi sesungguhnya dan KS ini juga kuantitas sesungguhnya juga diambil dari soal data biaya produksi sesungguhnya. Kenapa di sini ada R, LR ya? Kakak pasti melihat ada simbol L di sini. L itu adalah laba, gitulah. Laba itu gimana kita bisa menentukan itu laba atau rugi? Kalau standar lebih besar daripada sesungguhnya itu statusnya laba. Tetapi kalau sebaliknya sesungguhnya lebih besar daripada standar itu adalah rugi seperti itu. Untuk metode dua selisih kita lanjut ke metode dua selisih. Di sini ada selisih harga biaya bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku. Rumusnya sama ya, HST dikurangi HS dikali KS. 2000 ini diambil dari mana? Itu sama seperti yang aku jelasin di metode selisih. Kalau HST itu ambilnya dari data biaya produksi standar. Kalau HS diambil dari data biaya produksi sesungguhnya. KS itu kuantitas sesungguhnya itu diambil dari soal juga ya Kak. Jadi bedanya kalau KST itu masih dikalikan unit yang diproduksi, kalau kuantitas sesungguhnya itu langsung diambil dari soal seperti itu aja. Kalau ngingetinnya lebih gampang gitu. Yang selanjutnya adalah selisih kuantitas bahan baku. Kuantitas standar tadi ya sama kayak ini tadi perhitungannya 15 kilo dikali 750 unit. Itu ini dari soal 3150 dan 2000 ini juga bisa. Seperti itu. Kalau rumusnya yang ini sudah rumus ya Kak, sudah sesuai di buku atau materi yang ada di file Kakak kemarin seperti itu. Dan kita lanjut lagi ke biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada metode satu selisih, metode satu selisih dan rumus TUST dikali CKST dikurangi TUS dikali JKS. TUST ini tarif upah standar. Kalau tarif itu pasti harga nominal rupiah ya. Itu diambilnya dari data biaya produksi standar. Kita fokusnya kalau kita lagi menghitung selisih biaya tenaga kerja langsung, kita fokusnya di soal juga data tentang biaya tenaga kerja langsung. Tarif upah standar. Kalau ada standar, berarti kita lihatnya di data biaya produksi standar 1000. 1000 dari mana? Di situ Kakak lihat, ada biaya tenaga kerja 60 jam at
Rp 1000 ya, atau Rp1000. Nah, Rp1000-nya itu ditaruh sini. Dikali JKST. JKST ada 45.000. 45.000 ini dari mana? Dari 60 jam dikali 750 unit. Ya, 750 unit itu dari unit yang diproduksi atau yang dihasilkan perusahaan. Seperti itu. Kalau TUS, tarif upah sesungguhnya, comot aja langsung dari data biaya produksi sesungguhnya 475. JKS sama 15.300 dari soal ya. Kalau yang sesungguhnya itu langsung aja comot dari soal, masukkan rumus seperti itu. Nah, yang butuh perhitungan itu JKST sama KST, kuantitas standar sama jam kerja standar. Itu masih dikalikan 750 unit atau masih dikalikan dengan unit yang diproduksi atau unit yang dihasilkan perusahaan. Metode dua selisih. Metode dua selisih ini kita menghitung selisih tarif upah dan selisih efisiensi upah. Ini aja tinggal masukin rumus angkanya ya. Kalau yang sesungguhnya itu langsung dimasukin. Kalau tarif upah standar ini dari soal. Ini juga sama. JKST 45.000 dari 60.000 dikali 750 unit. Kalau JKS ini comot dari soal. TUST, tarif upah standar, itu dari soal. Seperti itu. Metode tiga selisih sama perhitungannya, hampir sama. Kita lanjut ke BOP. BOP, metode satu selisih, selisih total BOP. Ada BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya 6.400.000 dari mana? Dari soal ya, yang kemarin pernah lupa di input itu. Kalau BOP dibebankan 750 ini dari unit yang diproduksi, 60 jam dari mana? Dari jam standar persatuan ya. Di situ ada biaya tenaga kerja 60 jam. Nah, 60 jamnya itu dari situ. Nah, 1.800 ini dari mana? Kakak lihat di BOP variabel dan tetap. Variabelnya itu tarifnya berapa? 1.200. Dan BOP tetapnya tarifnya berapa? 600. Kalau di total menjadi 1.800. Seperti itu. Kita ini langsung dikalikan aja langsung dan dikurangi seperti itu. Sama ya BOP sesungguhnya. BOP tetap pada kapasitas normal. Nah, 15.600 itu dari soal. Kita lihat, di situ ada keterangan kapasitas produk per bulan direncanakan 15.600 jam. Nah, itu ambilnya dari situ. Dikali 600. 600 dari mana? Dari tarif BOP tetap. Nah, BOP tetap 600. Nah, dari situ. Dan selisihnya dikategorikan atau digolongkan sebagai BOP variabel sesungguhnya. Nah, di sini ada BOP variabel pada jam standar. BOP variabel pada jam standar sama 45.000 jam itu dari 60 dikali 750 unit dikali 1.200. 1.200 ini dari soal kakak lihat di tarif BOP variabel gitu. Selisih volume. Jam tenaga kerja pada kapasitas normal 15.600, jam tenaga kerja standar 45 jam, 45 jam tadi dari 60 dikali 750. Jadi 17.640 ini dari 29.400 kali 600. Seperti itu sih Kak, sama. 15.600 dari soal kali 600 karena di sini BOP tetap. Jam sesungguhnya 15. Yang sesungguhnya berarti kan lihatnya di data biaya produksi sesungguhnya 15.300 kali 1.600 karena dia variabel maka pakainya yang 1.200 seperti itu. Nanti kalau ada yang ditanya lagi kakak langsung WA aja ya. Maaf kalau bertele-tele atau ketepatan atau kurang dipahami, mohon maaf.